Apakah anatomi mewah hal satu-satunya yang harus kita perhatikan? Sebenarnya ikan-ikan arwana yang grade-nya itu bisa dibilang masuknya ke B ya, ke B itu sebenarnya kita bisa naikin kurang lebih satu grade ke atas. Jadi kita bisa naikin ke B+, malah kadang-kadang bisa ke A-. Halo semua sobat ikan, kembali bersama saya Michael di mycat.vlog. Nah, hari ini kita ada di grooming facility dari mycat Collection. Kita udah lama banget nggak ngevlog. Ini hari ini kita mempunyai topik yang sangat bagus untuk menjadi bahasan. Kita juga bisa mengupdate sedikit sebenarnya apa yang kita kerjakan di sini. Nah, teman-teman jangan sampai nggak nonton videonya, ikutin terus ya. Nah, hari ini hal pertama yang kita mau update, tank-tank yang kita ambil dari RDC 9 akuarium ini sudah mulai terisi ikan sedikit demi sedikit teman-teman. Jadi kita mulai bermain ikan-ikan XL di sini yang sebenarnya anatominya cukup baik, dan ini sebenarnya bukan ikan-ikan dari kita, tapi adalah ikan-ikan yang dipercayakan sama teman-teman komunitas untuk kita grooming. Di sini ada 5 ekor ikan yang akan kita mulai. Semuanya ukurannya di 65 cm ke atas, ada beberapa yang lebih kecil tapi notabene semuanya kelas XL. Nah, ikan ini udah berada di sini sekitar 1 bulanan. Kalau teman-teman lihat, adaptasinya sudah cukup baik, warnanya sudah cukup baik. Sebenarnya mereka udah mulai makan udang. Nah, ini adalah ikan-ikan yang menurut saya anatominya kalau bisa dibilang di atas rata-rata ya teman-teman ya. Kalau kita lihat dari ikan nomor 1 ini, kita lihat ikan sebesar ini memiliki dayung yang sangat panjang seperti ini dan ekor yang lebar seperti ini, itu agak sulit didapatkan sebenarnya. Terus kita move on ke ikan kedua dengan bodinya yang sangat lebar, gurame, dan karakter warna yang blocker, ekornya juga payung. Nah, ini adalah ikan-ikan yang menurut saya anatominya di atas rata-rata teman-teman. Jadi hari ini karena kita mau membahas anatomi dan warna, kita mulai dulu dengan suguhan-suguhan ikan yang menurut saya anatominya di atas rata-rata. Ini juga sebenarnya ikannya juga sudah mulai aktif. Kita bisa lihat dayungnya juga lumayan panjang, bodinya juga sangat lebar sekali. Jadi kita akan mulai dengan preview dulu. Nah, ini ikan yang terakhir baru datang, dia paling kecil di antara yang ada di sini. Tapi kita bisa lihat ekornya sangat lebar banget, sangat ngebuka. Dayungnya juga, geranangnya juga sangat indah, sangat baik. Karakter warnanya juga baru naik dari kolam, kita bisa lihat ada karakter warna orange yang cukup menyala dan kepala yang cukup hijau. Nah, ini kalau teman-teman lihat layar atas dan layar bawahnya pun juga cukup lebar. Nah, kenapa sih gua ngajak kalian untuk ngelihat ikan-ikan beranatomi yang lumayan bagus ini dan besar ini? Karena hari ini mycat itu setelah sekian lama, setelah mungkin bisa dibilang setahun vakum, kita akhirnya masuk ikan lagi teman-teman. Kita masuk ikan 10 ikan. Nah, 10 ikan ini kita tujukan, kita masukkan ke sini. Sebenarnya kita mau mulai lagi untuk bermain di area penggroomingan, karena di bagian kolam kita tuh kita udah mulai selesai. Tapi kali ini ada yang berbeda teman-teman. Kalau biasanya kita masukin ikan itu dengan spek yang kurang lebih di atas rata-rata di sebelum yang seperti ini. Kali ini kita masukin ikan dengan speknya yang mungkin tidak sebagus yang dulu, tidak sampai ke sana, tapi nggak dibilang jelek juga nggak ya, jangan salah kaprah nih teman-teman. Jadi speknya ini pas, semuanya dapat. Tapi kali ini bakat warnanya itu sangat benar-benar kalau bisa dibilang harusnya akan berlari dengan sangat cepat. Untuk bicara lebih lanjut, kita akan langsung lihat ke ikannya satu persatu, karena teman-teman pasti juga udah penasaran di rumah pengen lihat ikannya kayak apa. Oke, ini adalah preview dari ikan yang pertama teman-teman. Ini kalau dilihat dari pertama kali kita buka plastiknya dan kita juga lihat karakter warnanya itu udah agak beda. Jadi bayangin ikan ini tuh baru datang teman-teman, warnanya itu metaliknya, shine-nya masih bagus banget dan agak sedikit keunguan ya teman-teman. Nah, kalau buat teman-teman di rumah yang nanya sebenarnya bakat warna yang kayak gimana sih yang paling bagus, nah ini agak susah dijawab di YouTube, karena sebenarnya ini semua datang dengan latihan ya teman-teman. Kalau teman-teman udah pernah dapat warna sisik seperti ini, lalu udah pernah memprogres dan melakukannya berulang-ulang kali, kita tahu gitu loh. Nah, ini yang saya bilang dengan ikan yang sebenarnya anatominya tidak terlalu mewah gitu, tapi cukup aja.
Dayungnya ada motifnya panjang, ekornya juga cukup gitu, dibilang sangat lebar juga enggak gitu loh. Tapi sebenarnya ikan-ikan yang seperti ini itu nanti kalau diprogres dan dirawat dengan baik itu akan menjadi ikan yang bisa dikatakan masuk dalam kategori lumayan spesial gitu loh. Jadi ini ikan pertama teman-teman. Saya masih belum mau bahas banyak tentang anatomi dan progres. Saya belum mau banyak bahas tentang apa yang menjadi topik kita hari ini. Apakah anatomi itu sangat penting? Tapi teman-teman enjoy dulu aja. Teman-teman lihat dulu ikannya seperti apa. Habis itu kita akan memberikan contoh kira-kira ikan yang sebenarnya anatominya biasa aja, yang kita progres sampai jadi gimana dan kenapa pentingnya hari ini saya pengen ngomongin tentang ini gitu teman-teman. Yuk kita langsung lanjut ikan kedua. Nah ini guys ikan yang kedua. Lagi-lagi teman-teman bisa melihat sedikit warna ungu di semburatnya. Dan kali ini teman-teman lihat pantai ini memiliki satu kesamaan, yaitu dayungnya itu berisi dan agak panjang. Dari segi badan dia oke lah, nggak terlalu tebal tapi juga bukan tipe yang panjang. Nanti kita lihat ya kedepannya kita grooming seperti apa. Nah ini salah satu yang kita tunjukin random ya teman-teman ya. Jadi kita belum ada grading, belum ada apa-apa, teman-teman bisa lihat sendiri supaya teman-teman nanti bisa belajar di vlog berikutnya ya. Nah ini lanjut kita langsung ke ikan yang ketiga. Ikan nomor 3 teman-teman. Nah ini lumayan kalau dibilang dibanding yang nomor 2 tadi, menurut saya ini lebih proporsional, lebih bagus. Lagi-lagi terjadi kesamaan di dayung, tipe badan dan ekornya mirip-mirip. Tapi kalau dibilang bakat warna, sepertinya yang nomor 2 tadi itu lebih menonjol sedikit, Ini warnanya ada ungu-ungunya, namun agak sedikit lebih putih, lebih pucat teman-teman. Ini adalah ikan keempat teman-teman. Nah ini adalah menurut saya ikan dengan bakat yang harusnya paling merah dari teman-temannya tadi, karena dari awal dia udah nunjukin bahwa dia itu ringnya udah keluar semua, walaupun dia agak sedikit pucat sekarang. Tapi karena saya pernah merawat ikan dengan base seperti ini, saya tahu ini adalah ikan yang lumayan merahnya lebih cepat. Nah ikan ini ukurannya lebih kecil dari saudara-saudaranya juga. Nggak tahu kenapa, karena kita kalau di partai pasti selalu dapat ikan yang kayak begitu. Tapi lagi-lagi ya teman-teman, lihat ya, kali ini saya fokus ke dayung aja di partai ini, dayung dan warna gitu. Oke, ini ikan terakhir yang kita akan bahas. Nah ini ikan dengan karakternya ungu, tapi ini sebenarnya kalau teman-teman lihat sisiknya ini jauh lebih pucat daripada yang lainnya. Nah kalau kita ketemu ikan kayak gini sebenarnya bisa merah atau enggak, pasti bisa merah. Cuman kalau saya pribadi sebagai pemilik ikan, saya ini dengan base-base kayak gini tuh kadang-kadang ada getar sedikit, ada second thoughts gitu loh. Ada second thoughts, apakah ikan ini bisa merah seperti saudara-saudaranya gitu loh. Karena susahnya kita kalau lagi beli partai itu, kadang-kadang kalau misalnya ikannya dioperasi dan lama di Jasper atau lama di tempatnya itu, biasa mereka menenangkan ikan dengan caranya nyalain lampu. Jadi kadang-kadang base yang sebenarnya merah tapi recovery-nya kalau nggak kena lampu jadi pucat, jadinya kayak gini teman-teman gitu loh. Oke, setelah kita melihat semua footage ikan-ikan kita yang datang hari ini, gua akan nunjukin salah satu ikan yang sebenarnya anatominya biasa aja, tapi kita sudah mulai sedikit hampir dalam tahap finishing penggroomingan, yaitu ikan ini nomor 24A teman-teman. Jadi ini adalah ikan yang sebenarnya anatominya biasa aja, base warnanya bagus, tapi kita grooming dengan baik gitu. Jadinya kita bisa lihat sebenarnya ikan ini memiliki daya tarik atau keindahan juga ya. Kalau kita perhatikan baik-baik, warna bloknya ini sebenarnya membuat kita lebih terpesona sama ikannya. Oke, sekarang kita ke pembahasan utamanya, karena kita udah ngeliat semua contoh-contoh ikan yang datang dan kita juga udah lihat ikan yang sebenarnya anatominya biasa aja,
dan di grooming dan di finishing dengan baik. Sebenarnya tujuan gua ingin mengedukasi hari ini adalah buat teman-teman di rumah sebagai penghobi, kita tuh tidak luput dari kesalahan. Walaupun kita sudah sejago apapun atau mungkin kita udah jago menilai ikan, kadang-kadang itu kita bisa punya ikan-ikan yang sebenarnya anatominya tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi waktu beli kita lihat di tokonya, kayaknya bagus, pas sampai rumah kita agak ada sedikit penyesalan bahwa ikan ini tuh ternyata anatominya kurang gitu loh. Itu pertama. Kedua, semua penghobi yang ada di Indonesia atau teman-teman di luar sana, nggak mungkin semuanya itu mempunyai budget yang sama, nggak mungkin semua itu mempunyai kemampuan yang sama untuk selalu membeli ikan spesial terus gitu loh. Kalau kita beli ikan spesial terus dan kita paksakan di situ, pasti dompet kita satu boncos, dua kita akan stres sendiri juga karena nggak selamanya kita bisa dapat bahan yang selalu spesial. Jadi ikan-ikan dengan anatomi yang seperti tadi saya bilang itu sebenarnya memiliki kesempatan untuk yang namanya dinaikkan grade-nya dengan yang namanya grooming atau perawatan. Jadi kalau teman-teman lihat sebenarnya ikan-ikan arwana yang grade-nya itu bisa dibilang masuknya ke B ya, ke B itu sebenarnya kita bisa naikin kurang lebih satu grade ke atas. Jadi kita bisa naikin ke B+, malah kadang-kadang bisa ke A- gitu loh. Jadi kadang-kadang bahkan ikan-ikan yang anatomi yang seperti teman-teman lihat tadi itu adalah ikan-ikan yang bisa mendapatkan posisi juara di lomba, teman-teman. Dengan syarat kita harus bisa membenahi pola makan ikan ini. Jadi kita bisa membentuk yang namanya anatomi dari ikan itu sendiri. Nah, ketika kita lagi membentuk anatomi, pasti ada 3 hal yang berubah di ikan tersebut. Yang pertama, badannya itu pasti akan lebih lebar dan lebih keker. Kedua, ekor sama dayungnya itu biasanya akan tumbuh. Jadi kalau kita lihat secara dekat, secara close di ikan yang kita grooming itu, biasanya di dayungnya itu sama di ekornya itu masih ada yang namanya guratan putih gitu. Jadi walaupun dia udah ukurannya gede sekalipun, kita masih bisa mendapatkan pertumbuhan itu. Nah, ini juga adalah salah satu contoh dari ikan. Ini bahkan ikannya sudah 60 cm lebih, teman-teman ya. Kalau kita lihat dayungnya itu dia masih bertumbuh dan ekornya itu dia udah melebar. Jadi ada kayak sisi yang bertumbuhnya itu sangat banyak gitu, teman-teman. Nah, tujuannya saya ngomong kayak gini hari ini adalah ketika teman-teman memiliki ikan yang sebenarnya kita meleset atau sebenarnya kita beli dengan budget yang seadanya, kedepannya itu ikan itu bisa menjadi ikan yang luar biasa sebenarnya, kita bisa naikin gitu. Nah, karena kita di hobi arwana itu nggak semena-mena tentang beli ikan terus ya teman-teman, kita juga harus bisa yang namanya ngeluarin ikan. Kenapa? Kalau kita beli terus lama-lama semua uang yang kita gunakan untuk hobi akan menumpuk gitu loh. Karena kesenangan kita di main ikan arwana itu adalah ketika kita bisa masuk ikan baru, ya nggak sih? Jadi kayak kita pas lagi hunting, ketika ada ikan baru masuk ke rumah itu perasaan kita sangat seneng gitu loh. Ibaratnya kayak dapat pacar baru gitu. Cuman masalahnya kalau kita hunting ikan itu terus menerus, kita akan numpuk. Satu, kita akan numpuk. Kedua, kita juga dananya itu masuknya itu selalu dari kantong pribadi gitu. Jadi nah belum lagi kalau kita merawat ikan ini sebenarnya belum mengerti caranya seperti apa. Jadi pasti ikan yang kita rawat itu takutnya depresiasi, dan ketika kita mau menjual sebagian dari koleksi kita untuk menambah ikan baru itu, kita jadinya nombok dan terus nombok, dan akhirnya kita jadi nggak enjoy dalam hobi ini gitu loh. Di next video kita akan membahas sebenarnya apa aja sih yang perlu diperhatikan dalam menggrooming ikan, dan yang saya bilang tadi, naikin grade itu dari awal teman-teman pilih ikan, teman-teman datang ikan, sampai nanti ke hasil akhirnya. Tentu video ke depan ini nggak bisa kita buat dalam satu video yang sangat ringkas, maksudnya dalam satu episode, karena teman-teman di rumah nanti bakal nunggu lama banget. Jadi kan kita cuma bisa mungkin dari ikan-ikan yang datang ini dalam 1 minggu ke depan itu progresnya seperti apa. Kemungkinan kita akan buatkan short atau reels yang akan dipost di Instagram, YouTube, dan TikTok. Karena kalau kita langsung jalankan untuk membuat satu rantaian itu, teman-teman akan nunggu terlalu lama, teman-teman akan belajar terlalu lama. Jadi dari short atau reels itu yang dipost di semua platform MyCred,
Nanti di ujung baru kita akan compile teman-teman. Jadi untuk hari ini sebenarnya kabar baik bahwa MyCat akhirnya kembali ke dunia grooming, karena di dunia kolam kita akhirnya hampir finish. Kabar baik kedua, kita akan merilis pembelajaran tentang gimana sih caranya membuat ikan yang ibaratnya bukan grade spesial, tapi kita bisa naikin ke satu grade ke atas. Nah, terima kasih teman-teman udah ngikutin keseruan kita hari ini, walaupun memang ini sangat singkat banget. Dan diharapkan dengan singkat ini padat dan jelas ya teman-teman. Kalau ada teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa tulis di komen di bawah ini, di sini, dimana saya nggak tahu kalau di YouTube. Pokoknya tulis aja di kolom komentar. Terima kasih udah nonton gue Mike dari mycat.vlog. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena semuanya juga. Sampai jumpa di episode berikutnya.